Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Dina Fitria di podcast Hafidhah Life. Kali ini aku bakal menceritakan cerita pribadiku tentang bagaimana proses perjalananku ngafalin Quran. Jangan berekspektasi bahwa dari awal aku itu solihah yang menemukan niatnya menghafalkan Al-Quran lillahi ta'ala, nggak seperti itu. Terdapat perjalanan yang sangat panjang hingga aku bisa menuju ke proses lillahi ta'ala. Jadi awalnya aku tuh dipaksa keluarga karena ibu aku hafidhah, sehingga mereka of course berekspektasi bahwa anak keturunannya juga ngafalin Quran. Jadi sejak di dalam kandungan emang udah disounding, besok kamu kalau udah gede ngafalin Quran ya. Jadi hafidhah tuh keren banget loh. Kalau kamu nggak mau ngafalin Quran, mending kamu itu apa sih, angon wedus, tau nggak? Angon wedus itu memelihara kambing kayak gitu. Jadi mulai dari kalimat yang halus hingga penuh ancaman itu terjadi semua pada kehidupanku sebelum ngafalin Quran. Dulu rasanya sulit banget ya karena belum menemukan Quran itu sebagai jati diri. Sering juga nyalain faktor eksternal, kenapa keluarga aku maksa aku mondok, ini tuh susah banget, padahal kan nggak ngafalin Quran juga nggak apa-apa kan, kenapa harus diwajibin buat aku, yang lainnya aja pada main, pada kuliah, pada hahihi, kenapa aku serius banget hidupnya. Sempat ada perasaan yang ingin menyalahkan faktor eksternal seperti itu, tapi alhamdulillah banget kalau di hari ini pastinya aku bersyukur banget karena orang tua aku pernah memaksaku untuk ngafalin Quran dan ternyata itu cocok di aku ya. Tapi kalau di masa yang lalu pastinya ada proses yang begitu panjang sehingga aku bisa yakin bahwa aku emang penghafal Quran. Jadi sebenarnya guys, kalau misal kamu belum ada niat untuk ngafalin Quran, niat itu bisa diperbaharui. Sekalipun kamu tuh ngerasa awalnya terpaksa ngafalin Quran, lambat laun kamu akan belajar bagaimana cara menghafal Al-Quran dari dipaksa, kemudian menghafalkan Al-Quran karena untuk diri sendiri, kemudian menghafalkan Al-Quran karena ekspektasi orang lain, bisa nanti upgrade lagi hingga aku ngafalin memang karena bentuk cintaku kepada Allah. Itu bisa banget. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini tuh niatnya masih belum bagus, jangan putus asa. Besok-besok ada kesempatan untuk selalu upgrade. Yang jelas kamu harus mau berbenah diri, mau untuk selalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada kemarin. Jika kalian ngerasa sulit banget di awal proses ngafalin Al-Quran, it's okay. Kalian harus banyak-banyak minta pertolongan pada Allah, karena Al-Quran itu kan kalamullah, yang menghadiahkan Quran di hati dan pikiran kita kan Allah. Jadi yang harus dirayu itu Allah. Ya Allah, aku minta pertolonganmu untuk memudahkanku dalam menghafalkan Al-Quran. Hamba memohon untuk jadikan hamba salah satu bagian orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan lakukan apapun untuk merayu Allah sehingga kamu tuh layak untuk dapetin hadiah sebesar ini. Meskipun kamu ngerasa kamu pinter banget di bidang akademik, kayak kamu matematikanya bisa dapetin nilai 100, ataupun kamu peringkat di sekolah, ataupun kamu seorang pekerja keras yang sangat rajin, Al-Quran gak bisa dikalkulasi dengan hitungan manusia seperti itu guys. Aku sering ketemu sama teman-teman aku yang mungkin di mata aku dia gak terlalu pintar, tapi Allah ngasih hadiah ke dia hafalan yang sangat bagus. Aku juga sempat temenan sama teman aku yang bagus banget di sisi akademiknya, tapi untuk mengumpulkan satu halaman Quran aja dia ngerasa susah. Jadi Al-Quran itu gak cuma untuk orang pintar, orang kaya, orang yang gak pintar juga bisa. Jadi balik lagi, yang perlu dirayu itu Allahnya. Jadi aku awal mula ngafalin Quran itu setelah lulus SMA. Waktu itu aku umur 16 tahun kayaknya. Terus karena kurang memiliki pendidikan agama yang bagus, sehingga aku kesulitan untuk ngafalin Quran. So aku butuh basic tajwid, makharijul huruf, dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk ngafalin Quran. Dan itu bikin proses binadar aku cukup lama. Aku tuh kompetitif banget, suka sedih kalau teman-teman aku tuh melaju dengan cepat sedangkan aku di belakang. Itu bikin aku frustasi. Tapi
di frustasiku itu aku berusaha untuk membuat tabungan hafalan yang sebenarnya useless pula, karena itu kayak ngafalin dapat banyak tapi udah fokusnya nambah hafalan aja, jadi nggak terjaga dan nggak terukur. Tapi karena aku udah punya tabungan hafalan itu, sisi positifnya ketika aku menghafalkan kembali dari awal itu jauh lebih mudah karena aku nggak asing dengan ayat-ayatnya, jadi durasi menghafalku bisa jauh lebih cepat. So bagi kalian yang memiliki proses binagar yang jauh lebih lama, gak usah sedih, kalian bisa bikin tabungan hafalan yang berkualitas, jangan yang banyak. Misal kalian bisa 1 halaman, ya udah itu dijaga terus setiap hari sehingga menjadi hafalan yang kuat dan gak sia-sia. Aku masih ingat banget karena aku memutuskan untuk ngafalin Quran setelah lulus SMA. Aku punya banyak masalah ketika waktu liburan Idul Fitri. Misal kita kayak silaturahmi ke guru-guru kayak gitu, cuma aku yang gak diajak ngobrol karena mereka jauh lebih suka ngobrolin tentang kuliah. Jadi aku ngerasa kayak dikucilkan gitu. Dan teman-teman aku juga kayak, karena mereka juga kuliah ya, sehingga setiap orang tuh pay attention terhadap teman-teman aku dibandingkan aku. But I'm so grateful karena teman-teman aku selalu mengajak aku, berarti kan mereka sayang. Mereka juga kayak menurunkan standarnya ketika berbicara dengan aku, karena aku nggak tahu tentang dunia perkuliahan, dan mereka tetap baik sama aku sangat appreciate semua itu sih, alhamdulillah. Dan I love them so much. Makasih teman-teman SMA aku, love you guys. Dan ya itu sulit banget, tapi sekarang setelah hatam ya alhamdulillah banget bisa ngerasa buahnya manis. Dan aku pun sekarang udah S1 juga, dan ini perjalanan S2. So everything is worth it. Kamu gak perlu ngerasa ketinggalan hanya karena kamu belum kuliah, karena kuliah bisa diambil kapanpun, dimanapun. Toh habis itu aku juga dapat beasiswa di S1 nya, S2 nya aku masuk PTN. Jadi gak ada ketinggalan, enggak, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Semangat guys. Seperti yang aku ceritain tadi, aku kurang ada basic tentang bagaimana cara ngafalin Quran sehingga binadarku lama, dan juga fase di juz 1 sampai juz 10 itu Masya Allah susah banget. Banyak banget harokat yang salah, panjang pendeknya nggak akurat, terus hukum tajwidnya masih kacau. Aku paling kesulitan tuh di hukum ro, tafhim sama tarkik, itu sering banget diingetin salahnya. Terus pada lafaz Allah itu suka ketukar Allah, Allahu, Lillahi, itu sering banget kayak nggak teliti. Dan karena nggak teliti itu aku jadi punya banyak temen karena aku minta bantuan ke mereka untuk mengkoreksi hafalan aku. So I love my friends so much. Mereka benar-benar salah satu alasan kenapa aku bisa menjadi aku yang hari ini. Terus ada juga hal yang sangat aku syukuri, yaitu karena Bunyaiku memberikan treatment terbaik buat aku. Beliau itu memberikan treatment setoran setengah juz, padahal di masa aku ngafalin di Defu, di Darul Furqan Kudus, tempat aku ngafalin pertama kali, itu hafalan terbanyak cuma 1/4 juz, kemudian pindah ke juz selanjutnya. Tapi kalau aku habis 1/4 disuruh setengah juz, disuruh maju paling depan, paling pojok, sehingga aku fokus ngajinya pelan, tartil, semuanya tidak terlewat. Kayaknya tuh nggak ada yang, semuanya tuh harus akurat gitu loh guys. Dan itu bikin aku sekarang jadi manusia yang teliti sih, insya Allah ya. Dan ya it was so sweet karena cuma aku yang lakuin itu. Mungkin ada orang lain, tapi aku ngelakuin itu tuh sampai 10 juz, sampai Bunya itu yakin kalau aku bisa teliti. Alhamdulillah, makasih Ibu Ririn, semoga Allah selalu melindungi beliau, merahmati beliau, mensehatkan beliau, amin. Oke, sesuai yang aku ceritain tadi, aku mengalami kesulitan di juz 1 sampai 10 karena ketidaktelitian. Terus itu juga
membutuhkan waktu yang lama untuk tes-tesan juz 1 sampai 10. Aku kayak ngulang berulang kali. Orang lain tuh kayak ngulang tuh sekali ya udah lulus, boleh naik juz 11. Aku tuh kayak 3 atau 5 kali dia lebih, pokoknya banyak banget sampai frustasi. Aku mau boyong aja, gak kuat, ya Allah ini tuh terlalu sulit banget prosesnya. Yang aku pikir aku tuh cukup pinter, yang kayak daya tangkap aku tuh cepet, tapi tuh nggak teliti, tapi tuh on gitu loh, jadi nggak bisa cepet. Ya itu tapi murni kesalahan aku sendiri sih. Habis itu di juz 11 sampai 20 karena punya treatment yang bagus, alhamdulillah ya, hafalannya flawless banget, bagus, alhamdulillah. Tapi masalahnya di juz 21 sampai 30 itu tuh kayak cepet banget, kayak mimpi, kayak cuma setahun aku kayaknya 10 juz itu, nggak lama lah pokoknya. Dan orang kalau cepet kan harusnya happy ya, tapi karena kayaknya aku tuh banyak ujian hidup di juz-juz awal, waktu menerima kecepatan di 10 juz terakhir aku jadi agak shock dan gak siap dengan kecepatan ini. At the end, ini menjadi masalah bagi aku. Hafalan aku agak lemah karena terlalu cepat prosesnya di pondok. Aku kayak ngerasa prematur dan aku membutuhkan waktu untuk selalu memperbaiki di hafalanku yang fase terakhir itu. Dan itu bisa menjadi cerita untuk podcast-podcast selanjutnya tentang perjalanan aku melakukan tabarukan untuk treatment di fase ketigaku. At the end, akhirnya aku wisuda, haflah, aku juga udah dapat syahadah sanadnya, aku juga udah berhasil melakukan riyadhah 40 hari. Waktu itu aku melakukannya di bulan Ramadan, so aku puasa, tarawih, habis itu qiyamul lailnya kan kalau riyadhah juga ada surat-surat tertentu dan itu panjang-panjang ya, seperti Sajidah, Al-Mulk, Yasin, yang satu apa lupa, maaf aku lupa. Nah itu tuh berat banget waktu itu, sampai aku benar-benar kurus banget, tapi alhamdulillah aku bisa melaluinya dengan berdarah-darah. Tapi at the end aku ngerasa Al-Quran itu menaungi kehidupan aku menemukan kemudahan-kemudahan. Pada akhirnya aku lanjut S1 karena Al-Quran, aku lanjut kursusan di kampung Inggris juga karena barokah Al-Quran juga, aku dapat beasiswa di sana. Kemudian aku lanjut di Jakarta, dapat juga alhamdulillah. So Al-Quran benar-benar mengubah hidup aku, bikin aku nggak jadi manusia insecure dan mudah bersyukur, bikin aku mudah mendekatkan diri ke Allah. Misal aku melakukan kesalahan, aku bakal ingat bahwa ada Al-Quran dalam diri aku, sehingga itu jadi rem terbaik buat aku. So bagi kalian yang ingin menghafalkan Al-Quran, ngerasa sulit, itu emang sulit, valid, tapi worth it banget. Dari aku yang gak sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.